teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum teknik emerging thermal dan non-thermal tentang pengolahan pangan inovatif. Pengolahan pangan inovatif ini banyak sebenarnya. Nah, salah satunya akan dijelaskan pada pertemuan kali ini adalah ohmix heating. Ini modul pertemuan saat ini. Oke, teman-teman juga tahu bahwa ohmix heating adalah pemanas ohmix kalau di Indonesia kan, sebagai suatu proses di mana bahan pangan yaitu berupa bentuk cair, padatan atau campuran antara keduanya dipanaskan secara simultan dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. Mungkin teman-teman semua sudah melihat video penjelasan tadi bahwa ohmix heating ini memanfaatkan hambatan atau resistansi dari si bahan hasil pertanian itu untuk meningkatkan panas terhadap bahan tersebut. Nah, ini rangkaian sistem ohmix heating. Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, jika ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang video yang teman-teman lihat di dalam YouTube, praktikum teknik emerging thermal dan non-thermal, ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Bagaimana? Sudah paham tentang penjelasannya atau ada yang ditanyakan? Bisa juga teman-teman memberitahu apa kesalahan dari video itu juga nggak apa-apa. Kita saling sharing belajar saja. Oke, sekarang kita mempelajari tentang pengukuran nilai konduktivitas listrik di beberapa bahan. Bagaimana sih caranya pengukuran nilai konduktivitas listrik dari berbagai bahan pangan ataupun bahan hasil pertanian? Nah, alat yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah konduktivimeter. Ini berfungsi untuk mengukur konduktivitas dari suatu bahan. Terus ada water bath. Water bath ini berfungsi untuk memanaskan bahan. Nanti gimana sih cara mekanisme water bath ini nanti dijelaskan selanjutnya. Selanjutnya ada beaker glass. Beaker glass ini tentu untuk wadah bahan tersebut yang akan diukur baik dari larutan jeruk ataupun larutan CMC dan sebagainya. Nah, bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini adalah larutan garam, larutan CMC, larutan jeruk, susu segar, terus juga ada susu ready to drink, terus aquades digunakan untuk membersihkan konduktivimeter karena memang konduktivimeter ini digunakan setiap perbedaan bahan harus dikalibrasi menggunakan aquades dan dibersihkan untuk pengukuran bahan selanjutnya itu tidak terganggu. Selanjutnya ada tisu untuk membersihkan. Nah, dibersihkan menggunakan tisu juga. Dalam praktikum ohmix heating ini sebenarnya kita tidak menggunakan wadah ini. Kita tidak menggunakan wadah plastik ini karena memang kita semuanya menggunakan beaker glass. Kenapa beaker glass? Karena proses pemanasan yang kita gunakan itu menggunakan water bath. Nanti kita jelaskan water bath itu seperti apa. Nah, prosedur percobaannya pertama adalah mengukur konduktivitas bahan awal. Jadi konduktivitas bahan awal itu sebelum dipanaskan berapa sih menggunakan konduktivimeter. Selanjutnya mengukur suhu bahan dengan termometer. Rata-rata sebenarnya suhu bahan awal itu adalah 26,9 ataupun 27 atau 26,5 karena memang ini suhu bahan yang belum dipanaskan, belum didinginkan, masih suhu standar suhu ruangan. Prosedur selanjutnya adalah menyalakan water bath. Water bath ini merupakan sistem pemanasan. Nah, di dalam water bath ini ada air. Terus kita bisa menyalakan water bath ini lewat tombol on off ini. Selanjutnya, kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan di dalam air ini. Misalkan di sini sekarang karena hasil yang kita inginkan itu adalah konduktivitas bahan pada suhu 50 derajat Celcius. Makanya water bath ini kita setting pada suhu 50 derajat Celcius. Ketika kita sudah setting 50 derajat Celcius, water bath ini didiamkan terlebih dahulu karena suhunya itu akan bertahap meningkatnya.
Jadi tidak langsung 50 derajat, tapi bertahap, misalkan dari 26, 27, 30, 40, baru 50. Nah, baru ketika sudah 50, sudah siap untuk digunakan water bath ini, selanjutnya menyimpan beker glass atau bahan yang sudah disiapkan. Disimpannya dalam lubang ini. Ini sebenarnya kenapa ada yang kecil, yang besar ini menyesuaikan beker gelas. Nah, karena di sini cukup panas, si air ini bahan dan sebagainya, kita menggunakan sarung tangan anti panas. Gitu. Jadi terus selanjutnya, setelah kita menyimpan bahan beker gelas ini, kita memastikan suhu bahan yang kita ukur ini 50 derajat Celcius, karena memang si air yang 50 derajat Celcius yang tadi, harus ditransfer panasnya ke bahan terlebih dahulu. Terus selanjutnya ketika sudah 50 derajat, sudah pasti bahan ini ukur suhunya 50 derajat, baru kita mengukur konduktivitas bahannya. Tinggal memasukkan sensor konduktivimeter ke dalam bahan ini. Kita ukur, dapat nilainya berapa. Nah, ini prosedur selanjutnya kita memasukkan hasil data percobaannya. Nah, suhu 25 ini diperhitungkan adalah suhu ruangan sebenarnya. Selanjutnya, suhu kedua adalah berapa? Nanti berapa peningkatan nilai konduktivitas listriknya. Ada perubahan atau tidak? Signifikan atau tidak? Itu sih tujuan dari praktik. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Bagaimana? Cukup jelas atau ada yang membingungkan? Dari saya cukup, Kang. Jelas. Oke, terima kasih. Yang lain? Cukup, Kang. Oke, siap. Nah, alhamdulillah kalau misalkan cukup, kita langsung bagaimana sih penulisan laporan praktikum saat ini. Bahwa laporan praktikum saat ini untuk praktikum teknik emerging thermal dan non thermal itu dikerjakan secara mandiri. Jadi masing-masing berbeda ya. Pertama, cover laporan praktikum sama dengan format yang sudah saya berikan seperti ini, cover laporan praktikumnya. Dari judulnya pengolahan pangan inovatif, Omit Cooking. Di sini laporan praktikum, nah waktu tanggalnya pada saat ini. Untuk waktunya itu dimulai karena kita praktikumnya dimulai dari jam 10 sampai jam 11.30. Yang selanjutnya adalah bab 1 tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan di sini mohon teman-teman simak dengan baik-baik. Diawali dengan latar belakang. Latar belakangnya ini menjelaskan pentingnya teknologi pemanasan. Karena memang humid heating ini pada akhirnya untuk memanaskan bahan kan ya. Walaupun memanfaatkan resistansi dari bahan tersebut, tetapi pada akhirnya tujuannya untuk memanaskan bahan. Terus selanjutnya adalah mengapa menggunakan humid heating. Karena memang kan kenapa sih harus menggunakan humid heating? Kenapa, apa sih kelebihan humid heating atau sebagainya? Selanjutnya adalah sesuaikan dengan karakteristik bahan pangan dan bahan hasil pertanian. Karena memang setiap bahan hasil pertanian dan pangan itu memiliki kondisi thermal masing-masing. Jadi ini disesuaikan. Terus selanjutnya, tujuan praktikumnya disamakan dengan modul praktikum saja. Untuk bab 2, tinjauan pustaka, di sini teman-teman semua sesuaikan dengan istilah-istilah dalam praktikum kali ini. Berisi tentang dasar teori yang mendukung serta hasil penelitian sudah dilakukan yang mengacu pada judul praktikum. Jadi teman-teman di sini kan ada banyak istilah-istilah yang ada, misalkan ada pemanasan thermal bahan, karakteristik bahan hasil pertanian, ada konduktivitas bahan, ada alat conductivity-meter, ada water bath dan sebagainya. Bisa teman-teman jelaskan. Banyak penelitian-penelitian sebelumnya tentang humid heating ini seperti apa. Untuk bab 3, karena kita metodenya online praktikumnya, jadi kita sesuaikan ya teman-teman. Bab 3 ini tentang metodologi pengamatan dan pengukuran. Alatnya ini rekomendasi dari saya, yaitu alat tulis,
ada nanti buat perhitungan, kalkulator, ada laptop dan sebagainya. Teman-teman sesuaikan aja. Ini hanya beberapa alat yang digunakan pada praktikum. Selanjutnya, bahannya di sini ada data hasil jurnal penelitian tertentu dan data hasil praktikum tertentu. Selanjutnya ada bahan tentang video pembahasan praktikum saat ini. Nah, jadi ya bahannya ya sesuaikan dengan kondisi praktikum saat ini gitu, dan alatnya juga. Terus untuk prosedur percobaan di sini teman-teman menjelaskan bagaimana teman-teman mendapatkan data serta mengolahnya seperti apa. Terus ini adalah bab hasil percobaan. Nah, ini merupakan ada beberapa bagian dari hasil percobaan. Pertama itu tabel, kedua perhitungan, ketiga grafik. Nah, untuk tabel, melengkapi tabel dengan data hasil jurnal atau penelitian atau data praktikum tertentu. Saya jelaskan bahwa teman-teman harus menginput data di suhu 25 derajat Celcius dan data di suhu 50 derajat Celcius. Nah, data tersebut bisa teman-teman dapatkan dari jurnal atau penelitian sebelumnya tentang konduksivitas listrik dari suatu bahan atau dari data hasil praktikum tertentu. Nah, sebenarnya saya rekomendasikan untuk data hasil praktikum tertentu ini sebenarnya itu hampir sama banget dengan data hasil praktikum KBHP. Tapi datanya harus diolah sama teman-teman, harus dikonversi gitu tuh. Karena nilainya di situ suhunya misalkan 32 dan sebagainya. Nah, kalau misalkan suhunya 50, teman-teman sesuaikan aja konversi seperti apa mau konversi nilai dari suhu 32 menjadi 50. Jadi dilihat dari perubahan suhu. Terus itu untuk data hasil praktikum. Tapi lebih baik kalau teman-teman bisa mendapatkan data hasil jurnal atau penelitian lebih bagus. Mungkin teman-teman bisa dapat nilai plus sih dari ini kalau misalkan teman-teman dapatnya dari hasil jurnal atau penelitian. Selanjutnya adalah perhitungan. Nah, perhitungan ini menjelaskan tahapan perhitungan dalam mengolah data jurnal ataupun data penelitian atau data dari hasil praktikum tertentu. Nah, teman-teman di sini jelaskan perhitungannya seperti apa, konversi nilainya seperti apa. Di sini dijelaskan tahapannya seperti apa, menjelaskannya. Nah, selanjutnya ada grafik. Grafik ini teman-teman membuat grafik hubungan antara konsentrasi larutan. Tadi kan konsentrasi larutannya ada 0,1, 0,2, 0,3 dan konduktivitas listrik larutan tersebut gitu tuh. Jadi seperti apa sih hubungannya, garisannya linear ataupun turun, dan bagaimana sih hubungan konduktivitas listrik dengan konsentrasi larutan. Nah, untuk contohnya seperti ini, saya kasih contoh misalkan larutan jeruk. Bahwa di sini terlihat hubungan larutan jeruk itu konduktivitasnya listriknya meningkat ketika konsentrasinya bertambah. Jadi semakin konsentrasinya semakin banyak konduktivitas listriknya. Nah, selanjutnya ada bab 5, pembahasan. Walaupun praktikumnya praktikum online, tetap pembahasannya tetap di laporan praktikum pasti ada. Pembahasannya di sini adalah membahas hasil praktikum dengan teori yang tertera pada tinjauan pustaka. Tadi kan hasil praktikum teman-teman ada 2 pilihan, yaitu teman-teman bisa mendapatkan hasilnya dari jurnal ataupun penelitian sebelumnya terdahulu, atau teman-teman bisa mendapatkan referensi dari praktikum. Praktikumnya ini adalah yang saya rekomendasikan adalah praktikum KBHP. Cari aja ada data di praktikum KBHP yang sama dengan data pada praktikum saat ini. Terus selanjutnya membahas kondisi grafik dan bandingkan dengan tinjauan pustaka. Seperti apa sih kondisi grafiknya? Terus kalau misalkan dilihat dari tinjauan pustaka seperti apa? Misalkan pernyataan anonim 2020 menyatakan bahwa konsentrasi jeruk meningkat sebanding dengan peningkatan konduktivitas listrik pada larutan jeruk tersebut. Jadi bisa dibandingkan ataupun bisa dikuatkan dengan tinjauan pustaka. Nah, pembahasan ini minimal 1,5 halaman ya teman-teman. Tolong ini. Tapi walaupun
minimalnya 1,5 halaman, teman-teman jangan sampai membahas terlalu bertele-tele ataupun terlalu mengulang pembahasan ataupun mengulang bahasa yang diulang-ulang gitu sih. Jadi walaupun 1,5 halaman, saya harapkan pembahasan ini bisa padat, jadi nggak terlalu melebar kemana-mana. Selanjutnya ada bab 6 tentang penutup. Nah, penutupnya di sini ada kesimpulan dan saran. Nah, teman-teman, kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan hal inti-inti dari semua hasil pada setiap bahan yang digunakan. Simpulkan dengan singkat dan jelas, jangan sampai bertele-tele juga menyimpulkan. Terus untuk sarannya, untuk teman-teman berisi tentang kritik atau saran pada teknis dan metodologi praktikum saat ini gitu tuh. Yang seharusnya seperti apa sih menurut teman-teman? Tolong berikan saran ini. Saya harap gitu sarannya lebih bisa memperbaiki praktikum dalam media online seperti ini. Jadi nanti bisa diterapkan pada tahun selanjutnya dari saran-saran teman-teman. Itu sih teman-teman. Ini juga mungkin bisa berguna buat kedepannya praktikum bakal berjalan seperti apa. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini tentu teman-teman tahu bahwa berisi tentang daftar pustaka yang digunakan, baik untuk tinjauan pustaka ataupun untuk hasil. Kalau misalkan teman-teman hasilnya dari jurnal atau penelitian, berarti daftar pustakanya ini harus dicantumkan. Dan teman-teman juga kalau misalkan dari KBHP, ya harus dicantumkan juga gitu tuh. Itu data hasil tahun berapa, KBHP tahun berapa gitu tuh. Cantumkan di daftar pustaka ini. Nah, penulisan daftar pustaka ini menggunakan format atau style apa? Mungkin teman-teman tahu lah style apa dan formatnya itu seperti apa. Kalau misalkan belum tahu dan belum memahami juga mungkin banyak sih referensi bagaimana caranya style apa di daftar pustaka itu di Google ataupun internet. Selanjutnya lampiran. Nah, lampiran ini berisi tentang dokumentasi praktikum. Jadi bisa teman-teman mungkin bisa dua sih dokumentasinya. Bisa dari screenshot video yang telah teman-teman tonton. Jadi teman-teman membuktikan bahwa teman-teman itu telah menonton video yang ada di YouTube. Bisa di screenshot dan bisa nanti screenshot saat ini pas waktu penjelasan secara online ini. Itu sih teman-teman. Jadi lampiran ini bisa berisi dua lampiran. Itu aja teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan buat format laporan praktikum. Ada pertanyaan tidak? Kang izin bertanya, Boleh. itu yang tadi buat dikonversi itu apanya ya Kang tadi? Oh, ya. Oke, terima kasih Dita. Nah, ini nih. Nah, ini teman-teman untuk pengkonversian nilai bahwasannya sebenarnya dinilai di suatu jurnal atau penelitian itu tidak tidak sering sih sebenarnya tidak pas banget di suhu misalkan 25 derajat Celcius ataupun di 50 derajat Celcius. Jadi tidak pas gitu tuh. Nah, untuk menyesuaikannya itu teman-teman harus mengkonversi nilai. Misalkan di jurnal itu ada nilainya cuma 20 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 30 derajat Celcius. Jadi, jika teman-teman mengetahui tiga nilai ini, otomatis teman-teman bisa mencari nih nilai 50 derajat Celcius dari mana, Kang? Dari perubahan di setiap nilai ini. Misalkan 20 ke 30 nilai konduktivitasnya meningkatnya berapa? Terus 30 ke 40 meningkatnya berapa? Otomatis teman-teman juga tahu bahwa bakal tahu konduktivitas nilainya meningkat di suhu 50 itu berapa gitu. Itu bisa dikonversi nilainya. Untuk teman-teman yang referensinya KBHP, di KBHP itu suhunya juga enggak selalu 50. Jadi teman-teman harus mengkonversi juga di KBHP seperti apa nilainya biar mendapatkan nilai 50. Karena di KBHP itu yang saya ingat sih sebenarnya nilainya enggak selalu 50 sih ya. Jadi mungkin saya bisa tunjukkan terlebih dahulu bentar. Nah, ini teman-teman.
eh, tahun kemarin saya memang referensinya dari KBHP tahun sebelumnya. Nah, di sini kan nilai suhunya dari awalnya segini, akhirnya segini, 37,9. Otomatis kita harus menyesuaikan suhu ini menjadi suhu 50 derajat Celcius gitu tuh. Suhu ini juga menjadi 25 derajat Celcius. Bagaimana caranya? Dilihat dari kalau 25,6 mendapatkan konduktivitas listriknya 0,667 dan suhu 37,9 mendapatkan konduktivitas listriknya 0,806, teman-teman bisa mengetahui perubahan berapa nilainya untuk konduktivitas listrik di suhu 50 derajat Celcius. Itu sih teman-teman. Oke, ada pertanyaan kembali? Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, jika cukup, terima kasih untuk teman-teman semua telah hadir di praktikum teknik emerging thermal dan non thermal pertemuan ketiga. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Kita sama-sama belajar. Kalau misalkan ada perkataan yang saya salah ataupun keliru, boleh diingatkan cepatnya ke saya, baik lewat grup WA ataupun personal chat WA. Di sini juga saya sedikit memberikan quotes untuk pertemuan 3 ini, yaitu tentang pendidikan memang tidak menjamin kesuksesan teman-teman, tapi tanpa pendidikan kehidupan teman-teman ini menjadi lebih sulit. Jadi pendidikan itu penting. Jadi saran saya teruslah belajar walaupun dalam keadaan dan kondisi pasti. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tutup praktikum saat ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kasih, Kang. Kasih, Kang.